Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita nanti akan masuk kepada bahasan salah satu ciri-ciri hari kiamat: tersebar kebodohan agama, jahil. Banyak hal kita tidak mengerti. Soal wudu, soal salat yang namanya ibadah yang wajib, yang perlu kita fahami, yang perlu kita perbaiki, kita tidak faham. Malah sampai saya pernah terima SMS dari seorang jamaah bisa sampai 15 kali mengulangi wudu sebabnya was-was. Dan kesimpulannya khusus, apalagi habis bapak ibu makan atau minum, apalagi lagi puasa, pasti ada merasa batal wudu, tapi merasa itu belum yakin. Dan yang meyakinkan wudu kita batal ada dua. Mohon maaf kalau sudah keluar suara. Faham suara? Hah? Suara apa? Udah tahulah. Pokoknya jelas suara itu. Jadi bukan hanya sebatas rasa. Tidak ada di istilah di dalam fikih Islam rasa baru batal. Tidak ada istilah rasa. Rasul sudah mengikatkan hal itu. Kalau anda mendengar suara atau cium bau, kalau sudah anda merasa ada baunya, oh ini sudah jelas. Tapi susah juga kalau dah tahu itu baunya dari diri atau dari orang sampingnya, ya ini masalah lagi. Tapi di luar itu jangan anda merasa ada apa namanya ragu-ragu, belum jelas. Ini salah satu nanti kita akan bahas. Salah satu ciri hari kiamat umat Nabi Muhammad SAW bodoh agama. Banyak hal tidak mengerti. Kalau hari ini kita memilih ada tiga bahasan. Soal cerita Baitul Maqdis, kemudian soal wabah, penyakit yang pernah terjadi, dan soal kekayaan umat Islam. Dan nanti juga di antara ciri-ciri hari kiamat akan umat Islam memiliki kekayaan yang akan tersebar di bumi. Bukan hanya kekayaan dan juga kekuasaan. Sampai negeri barat dan timur bumi dan timur barat semua mengikuti dalam dan di bawah kekuasaan Islam. Hadis riwayat Bukhari menceritakan Baitul Maqdis itu akan kembali di tangan umat Islam. Dan sepanjang sejarah Baitul Maqdis sudah melalui bermacam proses. Pertama di tangan umat Islam, kemudian diambil oleh orang Nasara, kemudian diambil lagi oleh umat Islam, dan diambil oleh orang Nasara, ditarik lagi oleh umat Islam, dan sekarang diambil oleh orang Yahudi, dan sampai mendekati hari kiamat masih di tangan orang Yahudi. Sampai akan terjadi, nanti akan kita bahas salah satu peristiwa yang dahsyat, perang besar antara umat Islam dan umat Yahudi. Dan memang ada hikmahnya kenapa umat Yahudi lagi menguasai negara Palestina, karena intinya memberikan rasa nyaman untuk orang Yahudi supaya semua orang Yahudi di bumi ini, di dunia ini
kumpul dan kemari datang ke negara Palestina dan kumpul di Baitul Maqdis atau di Masjidul Aqsa. Kalau semua orang Yahudi, semua yang ada di bumi mulai berkumpul di situ, baru akan terjadi perang besar antara Yahudi dan umat Islam, dan umat Islam akan mampu menghabiskan semua orang Yahudi sampai orang Yahudi tidak ada yang tersisa di muka bumi. Orang Yahudi di saat perang itu sembunyi di belakang pohon dan batu, dan Allah memerintahkan pohon dan batu berbicara. Pohon dan batu memanggil, "Hei orang Muslim, marilah di sini, ada di belakangku orang Yahudi, suruh bunuh dia." Coba bayangkan, sambil pohon dan batu membantu umat Islam di saat itu. Kecuali satu pohon, kata Rasulullah, namanya pohon Al-Gharqad. Pohon Al-Gharqad. Apa itu pohon Al-Gharqad? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah pohon Al-Gharqad itu tidak berbicara? Kata Rasulullah SAW, "Fa'innahu min syajari Yahud." Karena pohon Al-Gharqad itu adalah tanaman orang Yahudi sendiri. Sekarang berita yang kami terima dari kawan-kawan sahabat kami yang ada di negeri Palestina, Gaza dan yang lainnya dan sekitar Masjidul Aqsa, mereka menceritakan sekarang banyak lagi dibangun atau ditanamkan pohon Al-Gharqad itu oleh orang Yahudi. Itu tanda apa? Kalau orang Yahudi sendiri berbanyak menanamkan pohon Al-Gharqad, itu beri apa, tanda apa? Mereka percaya. Biar Bapak Ibu tahu, orang Yahudi di zaman ini lebih memahami agama Islam daripada orang Islam sendiri. Dia tahu Islam itu benar. Tapi sebagaimana Allah SWT menggambarkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari kebenaran Islam, tapi di dalam jiwa mereka, dalam hati mereka membenarkan Islam. Tapi kenapa mereka menolak dan tidak menerima? Kata Allah Subhanahu wa taala, zulman wa uluwa, karena mereka zalim dan sombong. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah nanti akibatnya atau perbuatan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Tapi sering salah faham terhadap Baitul Maqdis, yang banyak menggambarkan Masjidul Aqsa. Kan ada di sini dua. Ada Masjidul Aqsa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kalau bisa kelihatan gambar, biar Bapak Ibu tahu apa itu Masjidul Aqsa sama Baitul Maqdis. Yang biasa yang Kubbah Mas itu, ini bukan Masjid Kubbah Mas Depok ya. Ini di sini di negara Palestina dinamakan Masjid Kubbah. Kubbah itu sudah jelas kubbahnya kan, yang mas itu. Kubbah sakhrah. Kubbah sakhrah. Apa itu sakhrah? Artinya batu yang besar. Di bawah kubbah itu ada sebuah batu. Itu waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Nanti ada gambarnya, jangan dulu. Jadi Masjidul Aqsa yang ini, yang banyak yang tidak mengenal Masjidul Aqsa. Malah sering banyak jamaah Indonesia habis haji maupun habis umrah yang suka pergi ke Palestina. Kemudian dia bilang, saya sudah salat di Masjidul Aqsa, rata-rata perginya ke Kubbah Mas ini. Padahal Masjidul Aqsa ini yang ada dua panah ini, kan ada dua panah ini kan? Yang sebelah kiri Anda kelihatan masjid lumayan agak gambarnya agak tua. Bangunannya pun bangunan tua, tidak pernah direnovasi dan tidak diperhatikan. Banyak larinya ke Masjid Qubbatus Sakhrah yang dinamakan Baitul Maqdis. Tapi Masjidul Aqsa yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj menimami para Nabi dan Rasul, itu ada di sini di kiri. Kalau dilihat dalam gambar di sebelah kiri.
Itu namanya Al-Masjid Al-Aqsa. Dah tahu apakah tulisannya jelas yang merah itu? Kira-kira jelas enggak? Al-Aqsa Mosque ya. Itu baru Masjid Al-Aqsa. Tapi yang kubah emas itu namanya Qubbatus Sakhrah. Apa isinya? Ada satu gambaran. Ini balik. Ini kalau kita bisa lihat lebih besar. Coba lihat Masjid atau Baitul Maqdis atau Qubbatus Sakhrah, kubah yang di bawahnya ada batu besar, itu yang kubah emas. Tapi yang di pinggir ini kan ada kubah kecil hitam. Itu namanya Masjid Al-Aqsa. Yang ada di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami, kata Allah, memberkahi sekelilingnya. Sekitar negeri itu, sekitar masjid itu Allah berkahi. Di antaranya Qubbah Sakhrah, di antaranya yang lain-lain. Dan salah satu dari ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi, orang yang memahami Al-Quran, di situ tersembunyi berita gembira. Berita gembira bagi orang-orang muslim. Tapi karena kita baca tidak mengerti. Kalau memang Allah sudah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini pertama ada hubungan Al-Masjidul Haram dan Al-Masjidul Aqsa. Dan hubungan antara dua masjid itu akan tetap terikat sampai hari kiamat. Walaupun sementara dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian alladzi barakna haulah, yang kami telah memberkahi sekitarnya. Orang-orang pada bertanya, kalau orang yang fahami ayat ini, muncul pertanyaan, mana berkahnya kalau memang orang Yahudi masih membunuh anak-anak Palestina? Mana berkahnya kalau kita umat Islam tidak bisa bebas salat di sana? Mana berkahnya umat Islam saja sendiri penduduk di situ tidak bisa nyaman hidupnya? Tapi intinya dari kata alladzi barakna haula, yang kami berkahi, memberikan kabar gembira bagi orang mukmin akan datang satu saat Allah tunjukkan keberkahan bagi umat Islam. Tapi segitu umat Islam mulai lemah, diambil oleh musuhnya. Tapi begitu umat Islam kembali kuat, sebagaimana di zaman Umar bin Khattab, pertama kali diambil dan dikuasai Masjidul Aqsa dan sekitarnya, Baitul Maqdis, oleh umat Islam zaman Umar bin Khattab, waktu dia menjadi khalifah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang sendiri ke negeri Palestina dari Madinah tanpa perang. Yang menguasai waktu itu adalah ahli kitab orang Nasara, dan mereka sudah pasrah. Begitu datangnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mereka pasrah semua kunci-kunci Masjidul Aqsa kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab tanpa ada perang. Waktu Amirul Mukminin memang sudah tertulis di dalam buku-buku mereka yang masih belum dipalsukan, belum dirubah, belum dirusak, tulisan yang asli di dalam Taurat atau dalam Injil yang dibawakan oleh mereka, di antaranya akan kembali menguasai Masjidul Aqsa dan sekitarnya. Yang menerima kunci adalah seorang yang bernama Umar bin Khattab. Itu tertulis, coba bayangin Bapak Ibu, itu tertulis sebelum Umar Khattab ada, sebelum dia menjadi Amir Mu'minin, sebelum menjadi pemimpin, sudah tertulis di Injil dan mereka percaya. Malah sampai tertulis sifatnya seorang amir, pemimpin umat Islam di waktu itu akan datang dan kami akan serahkan secara bebas kunci-kunci Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Dan beliau membawa baju yang banyak robeknya ya, banyak lubangnya ya. Artinya baju tidak bukan baju baru, malah yang lebih istimewa dan lebih luar biasa. Amirul Mukminin radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang bersama pembantunya, anak buahnya. Coba lihat saking adilnya Amirul Mukminin.
dia tidak mau, walaupun dia sebagai pemimpin, tapi masih berlaku adil terhadap dirinya. Pas dia berjalanan, mereka bawa satu unta, berjalanan dari Madinah sampai ke Palestina, dan sudah sepakat sama anak buahnya, kita giliran. Jadi misal berapa lama saya naik unta, pasti ada yang dari bawahnya kan urus unta lah, menarik dari talinya. Sekian lama nanti gantian. Anak buahnya dia berkata, "Tidak apa-apa Amirul Mukminin, saya ikhlas. Biar Amirul Mukminin aja yang naik unta, saya tidak apa-apa jalan kaki." Kata Amirul Mukminin, di sini tidak ada namanya Amirul Mukminin. Ada sekarang kamu, giliran kamu sekarang, kamu yang naik. Tapi begitu mereka sudah mendekati negeri Palestina dan Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Yang atas unta itu adalah anak buahnya. Yang menarik untanya siapa? Amirul Mukminin. Mereka orang Nasara, dia belum tahu mukanya Amirul Mukminin. Begitu masuknya, langsung mereka lari kepada siapa? Kepada anak buahnya. Ini selamat datang wahai Amirul Mukminin. Subhanallah. Saking coba lihat bagaimana kehidupan seorang pemimpin, sangat sederhana, sampai orang-orang yang menerima dia tidak bisa membedakan siapa pemimpinnya dan siapa rakyatnya atau siapa anak buahnya. Tapi begitu mereka melihat sifat yang dibaca oleh mereka sendiri, ternyata di dalam buku mereka sendiri tertulis Amirul Mukminin di saat masuknya Masjidul Aqsa, dia yang menarik untanya dan anak buahnya di atas unta. Ternyata peristiwa yang terjadi sesuai yang sudah ada di dalam Al-Injil. Ini yang membuat mereka dengan ikhlas tambah melawan, menserahkan semua kunci-kunci dan kekuasaan Masjidul Aqsa dan sekitarnya. Lewat zaman Umar bin Khattab terjadi satu perang namanya perang Hittin. Namanya perang Hittin, dan juga kembali dikuasai oleh umat Islam. Ada juga perang waktu Salahuddin Al-Ayyubi. Kita semua tahu cerita-cerita Salahuddin Al-Ayyubi, padahal kita tidak tahu orang itu dari mana. Salahuddin Al-Ayyubi itu termasuk dari utara Irak. Kalau kita sekarang batasan antara Irak sama Turki, namanya Akrad, Kurdi. Yang sekarang pemimpin yang dianggap seorang penjahat pertama di batasan Turki Irak itu adalah Abdullah Öcalan. Kalau pernah dengar nama itu, sering dibawa di berita. Disitulah seorang namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketakwaan dan keimanan luar biasa. Dia membawa tentara sampai ke Palestina. Habis sudah dikuasai oleh orang Nasara lebih daripada 90 tahun. Dan mereka merusakkan semua masjid-masjid yang ada. Malah masjid umat Islam waktu dikuasai oleh orang Nasara menjadikan tempatnya pelihara babi dan yang lain-lain binatang. Itu masjid-masjid, termasuk Masjid Al-Aqsa sendiri, Baitul Maqdis sendiri. Tapi begitu datangnya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tangannya beliau, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembalikan Masjidul Aqsa kembali ke tanah umat Islam. Coba lihat gambar. Terus ini balik ini kelihatan apa namanya, batu yang pernah dinaiki oleh Rasulullah SAW waktu Mi'raj. Bapak Ibu, kata Isra artinya beda sama Mi'raj. Isra itu dari apa namanya, dari misal timur ke barat atau dari utara ke arah selatan. Ini perjalanan itu namanya Isra. Dan waktu Rasulullah SAW Isra, naik sebuah binatang di antara
katanya di antara kuda sama unta, atau di antara kuda sama keledai, ya, antara itulah, tidak begitu dijelaskan gambarnya, tapi jaraknya dia kalau berjalan sepanjang mata melihat itu 1 langkah. Jadi orang yang kira-kira sepanjang mata melihat sejauh berapa kilo, itu binatang sekali langkah itu sepanjang mata melihat, berarti sebentar saja sudah sampai dari Makkah, sudah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Dinamakan binatang, disebut dalam hadis namanya Al-Buraq. Al-Buraq. Begitu Rasulullah SAW sampai di sana, menikatkan Al-Buraq itu di sebuah tiang yang ada di Masjidil Aqsa dan menimami semua para nabi dan rasul. Ini termasuk perkara gaib. Bagaimana bisa terkumpul para nabi dan rasul? Tapi kita tahu para nabi dan rasul sudah wafat, sudah tidak ada. Tapi coba lihat bagaimana kekuasaan Allah kumpulkan semua para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa itu. Malah ada menceritakan dari jumlah hadis, tidak pernah terkumpul para nabi dan rasul di satu tempat dalam satu waktu kecuali di Masjidil Aqsa. Di Makkah pun tidak pernah. Di Makkah ada sekelompok para nabi datang berhaji, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya. Tapi kumpul bersama-sama di satu tempat, hanya peristiwa ini terjadi di Masjid Al-Aqsa waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Dan disitulah para nabi berbaiat kepada Rasulullah SAW. Begitu selesai salatnya Rasulullah SAW, baru dia keluar dari masjid, kemudian naik di atas sebuah batu yang cukup besar, kemudian baru Mi'raj. Mi'raj artinya dari bawah ke atas. Kalau istilah Mi'raj seperti naik tangga, seperti naik tangga. Jadi dijelaskan dalam sirah, Rasulullah SAW naik tangga. Allah SWT menunjukkan sebuah tangga antara bumi dan langit, tangga yang segitu panjang sampai tembusnya ke langit, dan Rasul dan malaikat Jibril naik tangga itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita perhatiin, tidak ada penerbangan walaupun dari NASA yang mampu nembus ke langit ke atas dengan penerbangan yang lurus, ya, harus miring. Itu sesuai sifat Mi'raj. Begitu juga Rasulullah SAW bermi'raj. Saat Rasulullah SAW bermi'raj, seolah-olah batu itu mau ikut naik bermi'raj, tapi diperintahkan berhenti. Dan sampai hari ini batu itu masih tergantung tanpa ada tiang dan tanpa ada apa-apa. Gambarnya seperti ini, tapi ini sebenarnya gambar di luar masjid, di salah satu kota di Jordan. Tapi yang di Masjidul Aqsa itu, kalau kita mau salat di bawah kubbah itu, artinya di bawah batu yang besar itu masih bisa. Oleh karena itu dibuat kubbah emas ini yang kita lihat, dibuat kubbah emas itu untuk menutupi batu supaya tidak ada yang berusaha naik di atas batu itu. Tapi dari bawahnya orang bisa salat, malah tingginya luar biasa. Tapi tidak ada tiang, malah kadang-kadang orang yang masuk di sana agak ragu-ragu, jangan-jangan jatuh. Ini dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Ini sebuah peristiwa menjadi tanda. Waktu dikuasai oleh orang Nasara, waktu menguasai Palestina, waktu tahun masih 60-an Hijriyah, waktu zaman masih Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, mereka menjadikan tempat itu, na'udzubillah, menjadi tempat buang sampah dan kotoran di bawah batu itu, yang menjadi sebenarnya tempat itu barakah, tapi mereka menjadikan tempat itu untuk buang sampah dan kotoran. Tapi begitu datangnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian datang zaman Salahuddin Ayyubi radhiyallahu anhu rahimahullah,
Datang zaman-zaman yang lainnya, mereka membersihkan kembali tempat itu. Sekarang orang Yahudi menguasai dan mereka mau menghancurkan. Mereka mau berusaha menggeserkan batu itu, tapi tidak bisa. Tidak bisa dihancurin, tidak bisa dipindahin, tidak bisa digeser. Akhirnya mereka dibiarkan seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu tanda kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membenarkan cerita Isra dan Mi'raj. Coba lihat gambar yang masjid. Tapi masjidnya lagi. Ini kan dari atas. Sudah ada bangunan di sekitarnya biar orang bisa naik dan bisa melihat batu itu dari atas. Tapi kalau dari bawahnya memang tidak ada sama sekali tiang atau sebuah tempat yang untuk sandaran, tidak ada sama sekali. Hanya gantung sama. Sampai dari atas tidak ada macam tali atau ikatan atau apa yang menahankan batu itu tidak jatuh, tidak ada sama sekali. Malah banyak jamaah umat Islam yang masuk di sana masih bisa salat di bawah batu itu. Itu baru namanya Qubbatus Sakhrah. Qubbah yang saya sudah jelaskan, Qubbah emas, Sakhrah artinya batu yang besar. Orang Yahudi punya cerita, di bawah Masjidul Aqsa dan sekitarnya ada haikal Nabi Sulaiman. Haikal Nabi Sulaiman artinya makam Nabi Sulaiman, yang mereka sekarang alasannya berjuang dan setengah mati untuk menguasai tempat itu. Malah ada ancaman berkali-kali hampir Masjidul Aqsa itu mau ratuh, jatuh bangunannya, karena habis sudah dibongkar banyak di bawah bumi sampai tiang-tiangnya sudah tidak punya sandaran yang kuat. Itu kerjaan orang Yahudi. Dan tetap umat Islam masih dalam kondisi lemah seperti ini sampai negeri Palestina dan kemudian Masjidul Aqsa. Padahal Masjidul Aqsa menjadi pertama kiblah bagi umat Islam adalah Masjidul Aqsa. Dan hadis yang sahih, barang siapa yang salat di Masjidul Aqsa mendapatkan pahala salat 250 kali. Ada satu riwayah 500 kali. Tapi kalau di Masjid Nabawi 1000 kali di masjid-masjid yang lain. Kalau di Masjidul Haram, barang siapa yang salat sekali di Masjidul Haram mendapatkan pahala seolah-olah dia salat 100.000 kali di masjid-masjid lain. Tapi bukan berarti yang sudah haji dan umrah salat satu kali fardu di Masjidul Haram Allah memberikan pahala 100.000. Dia hitungkan 100.000 ke depan tidak salat, dia bilang sudah anak salat di Masjidil Haram. Bukan begitu pemahamannya. Tapi gambarannya salat sekali fardu subuh di Masjidil Haram seperti 100.000 kali di Masjid Agung Sunda Kelapa. Contohnya seperti itu. Kalau di Masjid Nabawi, sekali fardu salat di Masjid Nabawi seperti kita sekali fardu 1000 kali di Masjid Agung Sunda Kelapa atau masjid-masjid yang lain. Di Masjidul Aqsa juga 500, ada satu riwayah 250 kali. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau bukan kita yang terpilih menjadi orang-orang yang masuk membawa bendera umat Islam di Masjidul Aqsa dan sekitarnya di Baitul Maqdis, mudah-mudahan anak dan cucu kami terpilih menjadi orang tentara yang membawa bendera umat Islam di negeri Palestina itu. Dan itu sudah dibuktikan dan tidak akan beristiwa terjadi hari kiamat sebelum Masjidul Aqsa itu ditangani dan dikuasai oleh umat Islam. Jadi Bapak Ibu, yang terjadi di negeri Palestina itu hal wajar. Memang kita merasa kadang-kadang sakit hati. Kenapa negeri Arab di sekitar Palestina tidak memberikan kesempatan? Kenapa negeri Jordan
menutupi batasannya antara Jordan sama Palestina. Kenapa apalagi Syria yang kita lihat saudara kita dan keadaan mereka di sana sampai habis-habisan. Hanya alasannya apa? Rakyatnya minta kebebasan dari kezaliman. Mereka tidak minta pemerintah yang diktator, tidak minta pemerintah yang zalim, minta pemerintah yang adil. Dan hal-hal wajar. Itu hal-hal peristiwa sudah terjadi di negeri yang lain, bukan hanya di Syria pertama. Sudah terjadi di Palestina, sudah lagi senang terjadi di Bahrain, sudah mau di Kuwait, apalagi berita-berita terakhir di di luar Mesir, di Libya, Tunisia, sebentar lagi Maroko, dan semua itu sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dan keadaan yang terjadi di negeri Syria khususnya, supaya kita tahu permusuhan kita memang harus terjadi seperti ini, supaya kita tahu mana yang betul-betul mengikuti kebenaran, mana yang tidak. Walaupun yang korban cukup banyak, bisa setiap hari lebih dari 100 orang. Coba bayangin. Tapi semua ini menjadi ciri-ciri hari kiamat, supaya kita tahu ini semua peristiwa terjadi adalah kelemahan kita umat Islam, dan kemudian bersatuan musuh-musuh Islam. Memang umat musuh Islam sudah bersatu. Anda fikir sekarang peristiwa yang terjadi di negeri Syria itu apakah diberdulikan oleh Amerika, diberdulikan oleh Israel? Padahal saya tidak senang panggil mereka negara Israel, karena Israel nama Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi yang wajar dan fantas kita panggil Yahudi. Memang orang Yahudi, tapi selalu dibawa oleh mereka nama Israel, karena mereka mengagungkan nama itu, karena memang nama Nabi Yaqub alaihissalam. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsi. Terusnya, salah satu ciri hari kiamat. Jadi sebagaimana tadi Baitul Maqdis kan sudah kita pertama jelaskan, ciri-ciri hari kiamat ada yang besar, ada yang kecil. Dan bisa satu tanda atau satu ciri bisa terjadi berkali-kali. Misal Baitul Maqdis sudah terjadi bukan hanya sekali. Di zaman Umar bin Khattab sudah, Salahuddin Al-Ayyubi sudah, dan nanti akan datang sebagaimana saya jelasin tadi, perang besar antara umat Islam sama Yahudi, dan umat Islam akan mampu menghabiskan umat Yahudi. Berarti itu tanda apa? Satu ciri bisa proses berkali-kali. Tapi ini semua masih dalam ciri-ciri hari kiamat. Walaupun masuknya ciri-ciri hari kiamat yang besar, sebagaimana saya jelaskan, dan nanti kita akan bahas turunnya Nabi Isa, keluarnya Masihud Dajjal, kemudian datangnya Ad-Dabba, kemudian angin. Di antara pas peristiwa terjadi ciri-ciri hari kiamat yang besar ini memberikan sudah sangat dekat hari kiamat, bisa juga ciri kecil yang kecil masih sedang berjalan. Di antaranya pas keluarnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Masihud Dajjal, di situ juga akan terjadi salah satu peristiwa yang cukup dahsyat, membuat umat Islam sangat kaget dan membuat umat Islam mensadari peristiwa yang itu adalah kehancuran Al-Ka'bah. Ka'bah itu tahu Ka'bah? Yang jutaan umat Islam haji setiap tahun, nanti ada satu termasuk satu masa yang namanya ciri-ciri kecil akan terjadi hancuran Al-Ka'bah. Yang menghancurkan Al-Ka'bah adalah salah satu orang dari negeri Al-Habasyah. Habasyah yang kira-kira Ethiopia sekarang kira-kira Al-Habasyah. Malah yang lebih luar biasa lagi, Masjid Nabawi yang kita lihat sekarang, yang sekarang ada perintah baru minggu kemarin,
akan ada rencana mau berluaskan Masjid Nabawi 3 kali lipat daripada yang sekarang. Jadi semua Bapak Ibu, hotel-hotel yang kita lihat yang baru-baru jadi akan dihancuri lagi 3 kali lipat. Kalau masjid sekarang sudah cukup menguasai orang salat 700.000, berarti ke depan akan melebihi 1,5 juta, melebihi 1,5 juta. Kalau Masjidul Haram dan rencana baru akan lebih menguasai 3 juta. Jadi jemaah haji yang datang setiap tahun melebihi 3 juta. Tidak ada yang salat di luar, semua salat dalam masjid. Tapi ada nanti satu masa Masjid Nabawi yang segitu megah dan indah akan datang satu waktu Masjid Nabawi tidak ada siapapun yang masuk dalamnya, hanya anjing-anjing yang menjadi tempat dinapan mereka. Itu semua sudah menjadi ciri-ciri hari ini. Salah satu ciri hari kiamat yang sudah lalu, yang sudah lewat, kejadian sebuah wabah. Wabah itu namanya ta'un. Penyakit itu karena tumbuh manusia dan bisa cairan keluar dari bagian hidungnya sampai dia mati. Dan itu sudah terjadi di sekitar negeri Palestina dan negeri Asyam, sampai sebagian besar daripada sahabat meninggal. Di antaranya yang kita kenal Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap umat mempunyai orang yang paling amanat dan jujur, dan umat Nabi Muhammad SAW di antaranya yang menjadi paling amanat dan jujur di umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Dia termasuk salah satu orang yang kurban di negeri Asyam akibatnya penyakit wabah itu, dan menjadi salah satu cerita yang sudah diceritakan oleh Rasulullah sebelum meninggal dunia. Jadi kalau Rasulullah menceritakan sesuatu kemudian sudah terjadi, apakah habis wafatnya Rasulullah sebentar atau habis wafatnya sudah lama? Tapi kalau sudah terjadi, ini membuktikan apa? Kebenaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak mungkin bisa mengetahui ilmu ghaib. Harus kita yakini Bapak Ibu, tidak ada seorang Nabi dan tidak ada seorang wali yang bisa tahu ilmu ghaib. Malah Rasulullah SAW sendiri pernah berkata, kalau saya bisa tahu apa yang akan terjadi, saya tidak akan ikut perang Uhud. Kalau saya bisa tahu apa yang akan terjadi, saya tidak akan ikut perang Uhud. Karena di perang Uhud itu Rasulullah SAW dilukai kan, sampai berdarah, sampai patah giginya, sampai berdarah kepalanya, hampir mau dibunuh. Ini semua peristiwa sampai kalau saya tahu, saya tidak akan ikut perang Uhud. Ini memberikan tanda apa? Rasulullah sendiri tidak tahu ilmu ghaib. Tapi kalau Rasul memberitakan sesuatu yang akan terjadi besok, atau tahun yang akan datang, atau puluhan tahun yang akan datang, ini pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya cerita wabah itu yang sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'dud sittan baina yaday sa'ah, fadzakaru minha thumma mutan ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya, kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit kuas kambing
hadis riwayat Bukhari. Terus yang terakhir, untuk malam ini saya memberikan kesempatan jamaah Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti kita akan memberikan kesempatan 15 menit. Terus yang ciri-ciri yang kelima, sebagaimana saya tadi jelaskan, akan atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan kekayaan berlimpah terhadap umat Islam. Sampai orang, coba bayangkan Bapak Ibu, sampai ada satu masa seorang muslim yang kaya raya punya harta yang sudah dizakati dan dia menghantarkan zakat mal, bukan sedekah. Itu zakat mal kan wajib. Sedekah itu kalau kita punya kelebihan rezeki. Zakat mal yang wajib dia menghantarkan untuk orang miskin atau anak yatim atau duafa, malah tidak ada yang menerima. Begitu datang seorang kaya tutup satu pintu untuk menawarkan, silahkan Pak, terima ini zakat mal. Oh, saya tidak butuh, barangkali ada orang selain saya yang lebih butuh. Itu memberikan tanda apa? Kekayaan yang luar biasa akan dimiliki oleh umat Islam. Dan hal itu sudah terjadi dan juga akan terjadi nanti. Tapi tidak tahu apakah Bapak Ibu semua akan menghadapinya, wallahu a'lam. Apakah kita semua insyaallah menjadi kaya? Jadi tidak ada istilahnya nanti saling bantu karena semuanya sudah kaya. Amin. Kaya iman, kaya harta, mau enggak? Mau kekayaan atau mau jadi ciri-ciri hari kiamat? Mau yang mana? Mau kekayaan aja, tak mau jadi ciri-ciri hari kiamat. Dan harus kita fahami Bapak Ibu, kalau kita sebutkan ciri-ciri hari kiamat, apapun yang kita ceritakan, bukan hal itu berarti dosa. Faham? Misal, kalau Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kekayaan bagi umat Islam sampai tidak ada yang menerima sedekah dan zakat mal, bukan berarti kekayaan itu dosa, bukan berarti kekayaan itu haram, tidak ada ikatan. Bisa satu peristiwa terjadi sebagaimana salah satu ciri yang kita akan bahas pertemuan yang akan datang, yang jadi besok hari Ahad, besok hari Minggu, hari Ahad jam 7, insyaallah kita lanjut bahasan kita. Jadi hari Ahad insyaallah kita akan membawa bahasan soal ketinggian bangunan di tanah suci. Itu sudah diceritakan Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti bangunan itu tidak boleh, tapi hanya sebatas cerita. Kalau anda sudah melihat bangunan sudah melebihi bangunan Ka'bah, melebihi menara masjid, berarti sudah anda di akhir zaman. Yang kita lihat sudah di tanah suci cukup banyak. Kekayaan yang berlimpah sampai tidak ada orang miskin yang boleh terima zakat dan sedekah, itu sudah terjadi di zaman Umar ibn Abdul Aziz waktu beliau jadi khalifah. Waktu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah radhiyallahu. Dan Umar ibn Abdul Aziz termasuk salah satu cucunya siapa? Dah tahu ya? Tahu apaan ya? Cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cucunya di zaman Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, dikenal dalam sejarah waktu beliau jadi khalifah, di waktu itu adalah masa yang paling adil terhadap masyarakat dan rakyat umat Islam. Termasuk yang bukan muslim pun sudah merasakan nyaman dan adilnya umat Islam. Datang cucunya yang bernama Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, dan sebenarnya menurut saya malah sebagian besar ulama yang membawa sejarah Islam dianggap Umar ibn Abdul Aziz khalifah yang kelima. Yang kita sama-sama belajar berapa khalifah? 4. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. 4 radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi saking mulia sejarah Umar bin Abdul Aziz,
saking berkah waktu beliau menjadi khalifah, saking adil, bukan hanya adil terhadap rakyat, malah juga bersama istri dan anaknya. Luar biasa keadilannya beliau, sampai berani ahlus sirah, ahli ulama sejarah menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang kelima. Saking mulia sejarah beliau. Di masa beliau tersebar keadilan. Malah pernah waktu mau malam hari dilihat sama istrinya juga namanya Siti Fatimah. Istrinya adalah anak khalifah dari Bani Al-Abbas Abdul Malik ibn Marwan. Jadi bapaknya juga khalifah. Begitu bapaknya meninggal dunia, diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz bukan anaknya, tapi ini sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Beliau begitu jadi khalifah, kata istrinya kalau sudah malam hari selalu dia salat malam, dan habis salat malam sambil menunggu subuh dia duduk dan menuntuk kepalanya ke bawah dengan cara seperti ini dan nangis sambil menunggu subuh. Sudah tahu gambarannya begini, dan nangis sampai menunggu subuh. Istrinya melihat keadaan suaminya seperti ini, apa salahnya? Kesalahannya apa? Dia bilang apa? Saya sudah bertanggung jawab sebagai khalifah umat ini. Yang saya fikirkan setiap malam sambil susah tidur, siapa di antara rakyat saya yang susah malam ini tidur, lapar belum makan, dan akan Allah bertanyakan kepada saya, kenapa tidak menghantarkan makanan ke dia? Dan siapa di antara mereka yang tersesat di dalam perjalanannya dan tidak ada dari petugas saya yang bisa mengarahkan jalan yang benar? Ini juga bertanggung jawab saya. Sampai segitu dia memuhasabah diri, sampai dia tidak bisa tidur sampai subuh. Begitu datang satu zaman memiliki kekayaan di zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai berlimpah harta itu, sampai orang yang mau nikah di zaman Umar bin Abdul Aziz jangan tak pernah berfikir susah. Karena ada sudah anggaran dari negara. Waktu Umar bin Abdul menjadi khalifah, ada anggaran membantu setiap pemuda yang mau nikah. Jadi di zaman Umar kata banyak-banyak yang mau nikah. Tapi dah tahu, saya tidak baca cerita apakah ada yang nikah lagi atau saya tidak baca. Tapi yang penting ada anggaran dari Umar bin Abdul Aziz untuk segera membantu. Malah datang satu zaman menghantarkan dari Baitul Mal, namanya Baitul Mal, menghantarkan bantuan negara kepada orang yang butuh nikah. Ternyata tidak ada yang butuh karena semuanya sudah kaya. Tidak ada yang mau terima. Beras, makanan, fitrah, zakat fitrah dari negara yang mau dihantarkan untuk, tidak ada yang terima. Semua merasa kalau saya tidak butuh, coba lihat cari yang lain. Apa kata beliau? Begitu anak buahnya datang membawa beras-berasnya ke Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, tidak ada yang terima. Beras ini pun tidak ada yang terima, semua sudah ada. Apa kata beliau? Tumbahkan di jalan di atas gunung-gunung supaya burung-burung juga bisa makan. Jangan nanti ada cerita burung di zaman Umar bin Abdul Aziz mati karena lapar. Jangan sampai ada cerita, kata beliau, di masaku jadi khalifah ada burung yang mati karena lapar. Coba bayangkan saking adilnya beliau, saking agungnya dan berdulinya beliau, bukan hanya kepada manusia, malah kepada binatang. Kapan saatnya Indonesia mempunyai pemimpin seperti ini? Tidak usah seperti ini, separuhnya aja lah. Tidak usah kasih burung-burung, pokoknya buat rakyat aja. Binatang biar Allah SWT yang urus. Subhanallah.
Tapi nanti akan datang satu zaman, tapi saya tidak tahu siapa yang menjadi pemimpinnya di saat itu, akan umat Islam memiliki kekayaan yang berlimpah sampai tidak ada yang menerima zakat atau sedekah.